Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi terkait perubahan dan pengembangan organisasi. Teman-teman, nanti silakan disimak, dicatat, lalu dipahami. Berikut adalah keanggotaan dari kelompok 8. Teman-teman, hal pertama yang akan kita pelajari adalah terkait perubahan organisasi. Kita akan mempelajari mulai dari pengertian, faktor-faktor, jenis perubahan, target apa saja dalam perubahan, dan tahapan perubahan yang akan dibawakan oleh teman-teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan organisasi. Pengertian perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Atau bisa dikatakan sebagai upaya masyarakat dalam unsur pengembangan, perbaikan, maupun penyesuaian yang meliputi struktur, teknologi, metode kerja, maupun sistem manajemen suatu organisasi. Penyesuaian ini dilakukan agar tujuan dapat tercapai dan dapat bertahan dalam perubahan besar dunia. Next. Faktor perubahan. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi, di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi, seperti tujuan, strategi, kebijakan organisasi, kegiatan, dan teknologi yang digunakan. Contohnya itu misalnya di suatu perusahaan itu mengalami pergantian atasan, di mana atasan tersebut mengubah seluruh hal yang ada di dalam organisasi seperti tujuan, strategi, maupun kebijakan organisasi, kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk mencapai target maksimal, di mana target ini melampaui target si atasan yang sebelumnya gitu. Terusnya, faktor eksternal, yaitu penyebab perubahan yang berasal dari luar atau lingkungan organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut dan kegiatan organisasi, seperti politik, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Misalnya di sini saya mengambil contoh misalnya di faktor teknologi. Dengan berkembangnya zaman dan makin canggihnya teknologi mempengaruhi suatu organisasi tersebut, di mana kualitas pendidikan di dalamnya sangat mempengaruhi kinerja dan kemampuan orang tersebut, sehingga banyak pengurangan karyawan dan beralih ke peralatan yang lebih canggih. Berikutnya saya Thohiro Zahra Anati akan menjelaskan materi tentang jenis perubahan dan target perubahan. Jenis perubahan sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, perubahan tidak terencana atau unplanned change. Perubahan ini bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Artinya, perubahan yang terjadi di luar kehendak, kendali, atau perkiraan kita. Misal, pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Selanjutnya ada perubahan terencana atau planned change, yaitu perubahan dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Artinya, suatu perubahan atau kegiatan perubahan yang disengaja atau berorientasi pada tujuan. Misal, upaya perubahan dengan melakukan pembelian peralatan baru, atau merancang ulang sebuah desain, ataupun menyusun ulang suatu kurikulum sekolah atau suatu departemen pada suatu fakultas. Dan sebuah perusahaan yang menghabiskan uang banyak untuk memasang robot yang mutakhir yang bisa mengontrol ataupun membantu perusahaan dalam memisahkan barang yang cacat dan barang yang baik. Selanjutnya, target perubahan. Target perubahan ada 5,
Yang pertama tugas, kedua sumber daya manusia, SDM atau personalia, yang ketiga budaya, keempat teknologi dan struktur. Tugas, sifat dasar pekerjaan yang ditunjukkan oleh misi, tujuan, dan strategi organisasi, serta desain pekerjaan untuk individu maupun kelompok. Yang berarti tugas ini bertujuan mencapai sebuah perubahan sumber daya manusia (SDM) atau personalia, perilaku dan kemampuan karyawan serta sistem SDM yang mendukungnya. Karena kemampuan atau keahlian ini memberikan organisasi keuntungan dalam berkompetisi. Organisasi harus terus-menerus mengawasi strukturnya untuk mencari cara yang paling efektif dalam memotivasi dan mengorganisir SDM (sumber daya manusia) untuk memperoleh dan menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, budaya. Sistem nilai yang dimiliki organisasi secara keseluruhan serta norma yang mengarahkan perilaku individu maupun kelompok. Keempat, teknologi. Kemampuan teknologi memberi sebuah organisasi suatu kapasitas yang besar untuk merubah dengan sendirinya dengan tujuan memanfaatkan peluang pasar. Misal, teknologi untuk mendukung desain pekerjaan, mengatur aliran kerja, dan mengintegrasikan manusia dan mesin dalam sistem kerja. Yang terakhir, struktur, susunan atau tingkatan organisasi sebagai sistem kompleks termasuk birokrasi, jalur wewenang, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu tahapan perubahan. Di dalam tahapan perubahan terdapat 3 bagian. Bagian pertama yaitu unfreezing. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan baik dengan orang-orang yang terlibat dalam perubahan, lalu membantu orang menyadari bahwa perilaku lama tidak efektif, lalu meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu changing. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi perilaku baru yang lebih efektif, lalu memilih perubahan yang tepat, dan memulai melakukan perubahan tersebut. Tahapan perubahan yang terakhir yaitu rephrasing. Hal ini dilakukan dengan menciptakan penerimaan dan keberlanjutan terhadap perilaku baru, lalu menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan, lalu menggunakan reward berbasis kinerja dan penguatan positif. Berikut saya Langga Alifrianto akan menjelaskan tentang strategi perubahan. Strategi perubahan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah force coercion strategy atau strategi paksa-paksaan. Perubahan ini dilakukan melalui wewenang formal dengan penggunaan reward dan punishment. Perubahan ini sendiri diperoleh dengan cepat karena bersifat memaksa dan cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward atau hasil. Dan pengaruhnya pun bersifat memaksa. Dan yang kedua adalah rational persuasion strategy atau strategi persuasi rasional. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen rasional. Perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pada pola sebelumnya. Dan yang terakhir adalah shared power strategy atau strategi kekuatan bersama. Strategi ini melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang melibatkan untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan individu atau kelompok. Diperlukan untuk bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama. Namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri masing-masing. Berikutnya, saya Reza Nur Fauzi akan menyampaikan terkait proses perubahan. Organisasi apapun tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh daripada berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi. Yang dimaksud dengan proses perubahan organisasi adalah tata urutan atau langkah-langkah dalam mewujudkan suatu perubahan organisasi. Hal ini merupakan suatu strategi
untuk memenuhi beberapa keseluruhan tujuan dari suatu organisasi. Nah, langkah tersebut terdiri dari: pertama, mengadakan pengkajian. Perubahan yang terjadi di luar organisasi itu mencakup berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap organisasi, baik dampak yang bersifat negatif maupun positif. Dampak bersifat negatif apabila perubahan itu menjadi hambatan bagi kelancaran, perkembangan, dan kemajuan organisasi. Dampak bersifat positif apabila perubahan itu dapat memperlancar kegiatan, perkembangan, dan kemajuan organisasi, atau dalam bentuk kesempatan-kesempatan baru yang tidak tersedia sebelumnya. Langkah kedua, mengadakan identifikasi. Yang perlu diidentifikasi adalah dampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Jadi, setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga jelas permasalahannya dan dapat dipecahkan dengan tepat. Langkah berikutnya, menetapkan perubahan. Sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. Menentukan strategi. Apabila pimpinan organisasi yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan, maka pimpinan organisasi harus segera menyusun strategi untuk mewujudkannya. Melakukan evaluasi. Untuk mengetahui apakah hasil perubahan itu bersifat positif atau negatif, perlu adanya penilaian. Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti berpengaruh positif terhadap organisasi, dan apabila sebaliknya, maka akan berpengaruh negatif terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah pengembangan organisasi. Berikutnya, Nadia Isati akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi, suatu pendekatan sistematik, terpadu, dan terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi, serta masalah-masalah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan dengan tujuan keorganisasian. Selanjutnya, ciri-ciri pengembangan organisasi. Yang pertama, merupakan strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional yang memiliki sasaran jelas berdasarkan diagnosa yang tepat tentang permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, merupakan kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, menekankan cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh organisasi dan semua satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat, mengandung nilai humanistik di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. Yang kelima, menggunakan pendekatan komitmen sehingga selalu memperhitungkan pentingnya interaksi dan interdependensi antara berbagai satuan kerja sebagai bagian integral di suasana yang utuh. Yang keenam, menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Berikutnya saya Novi Rizkyanti akan melanjutkan presentasi tentang metode pengembangan organisasi. Metode pengembangan organisasi ada dua. Yang pertama metode pengembangan perilaku, yang kedua metode pengembangan keterampilan dan sikap. Metode pengembangan perilaku yaitu
metode yang berusaha menyelidiki secara mendalam tentang proses perilaku kelompok maupun individu. Metode pengembangan perilaku dibagi 4 macam. Yang pertama latihan jaringan, yang kedua latihan kepekaan, lalu pembentukan tim, serta umpan balik survei. Latihan jaringan atau jaringan manajerial merupakan suatu metode pengembangan organisasi yang didasarkan jaringan manajerial. Ada sebuah teori yang dipelopori oleh Robert Black dan John Mountain. Menurut mereka, gaya kepemimpinan akan menjadi sangat efektif apabila perhatian pimpinan terhadap produksi dan orang dalam keadaan seimbang. Dalam hal ini, pimpinan menunjukkan perhatian tinggi baik dalam produksi maupun terhadap orang. Yang kedua, latihan kepekaan atau sering disebut metode take group. Biasanya sih dilakukan dalam latihan untuk kelompok. Apa sih kepekaan itu? Biasanya kepekaan itu terhadap diri sendiri maupun hubungan kita dengan orang lain. Metode ini dilandasi pada anggapan bahwa kesulitan untuk berprestasi disebabkan oleh adanya persoalan emosional dari kelompok orang-orang yang harus mencari tujuan. Yang ketiga, pembentukan tim, yaitu salah satu metode pengembangan organisasi dengan mengembangkan perilaku kelompok melalui suatu teknik intervensi yang disebut membentuk tim. Tujuannya sih untuk mengembangkan perilaku kelompok untuk melakukan pekerjaan secara efektif dengan membentuk tim. Yang keempat, umpan balik survei, yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan data-data dari para anggota organisasi. Biasanya sih data-datanya itu berhubungan dengan tingkah laku, sikap, serta berbagai perasaan lain yang ada pada diri setiap anggota organisasi. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu metode pengembangan keterampilan dan sikap. Metode ini merupakan suatu program latihan yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para anggota organisasi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan latihan atau training merupakan suatu proses pengembangan kecakapan, pengetahuan, keterampilan, maupun keahlian atau tingkah laku dari para anggota organisasi. Program latihan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di sini ada untuk metode pengembangan keterampilan dan sikap ada 4 cara. Yang pertama, latihan di tempat kerja, yang kedua, instruksi kerja, ketiga, latihan di luar tempat kerja, dan terakhir di tempat kerja tiruan. Untuk latihan di tempat kerja, sebenarnya latihan ini melatih anggota organisasi untuk menjalankan pekerjaan dengan lebih efisien. Keuntungannya diperoleh dalam latihan di tempat kerja ini sangat ekonomis karena para peserta tetap produktif selama mereka mengikuti dan menjalankan latihan. Selain itu, prestasi anggota organisasi tidak akan berkurang atau hilang. Hal ini sangat berbeda dengan latihan yang diadakan di luar tempat kerja. Kemudian yang kedua, latihan instruksi kerja yang terdiri dari 3 macam. Untuk pertama, job instruction training atau latihan mengenai proses pemberian instruksi kerja. Para peserta latihan mula-mula diperkenalkan dengan pekerjaannya dahulu. Kemudian mereka diberikan berbagai instruksi dan demonstrasi secara bertahan mengenai fungsi pekerjaan. Yang kedua, job method training atau latihan yang berhubungan dengan penyederhanaan kerja.
Yang ketiga, job relation training atau latihan yang berhubungan dengan faktor manusia di dalam pekerjaan setiap hari. Yang kemudian latihan di luar tempat kerja merupakan latihan yang diadakan di luar tempat kerja. Salah satu keuntungannya yaitu adanya motivasi dari para peserta untuk lebih memahami materi pelajaran, mengingat mereka tidak dibebani dengan pekerjaan selama mereka mengikuti latihan. Lalu ada latihan di tempat kerja tier 1, yaitu latihan yang diberikan pada tempat kerja tier 1. Latihan ini umumnya diberikan kepada mereka yang bekerja di tempat kerja yang membawa risiko cukup besar. Dengan latihan ini diharapkan para peserta lebih banyak menguasai tentang teknik-teknik kerja yang baik. Contoh kasus, Citigroup merupakan hasil dari pengembangan organisasi dengan melakukan merger antara Citibank dan Traveler Group. Namun, contoh kasus Citibank ini merupakan salah satu contoh dari pengembangan organisasi yang gagal dikarenakan adanya kesalahan dalam struktur internal perusahaan atau pemilihan pimpinan yang tidak berdasarkan skill SDM atau mampu tidaknya dalam membaca situasi global, namun berdasarkan perkoncoan. Hal ini memperburuk sistem perusahaan dan pada akhirnya Citigroup mengalami gejolak atau krisis manajerial yang parah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.